Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat-sobatku, Gus Baha pernah bercerita bahwa ketika pada waktu peristiwa Isra Mi'raj terjadi, pada waktu itu Rasulullah tidak mau ditinggal oleh malaikat Jibril sampai di suatu tempat. Malaikat Jibril itu sudah tidak mau menemani Rasulullah, tetapi Rasulullah ngotot ingin ditemani malaikat Jibril karena kita tahu bahwa itu adalah pengalaman pertama yang dialami oleh Rasulullah. Karena itu Rasulullah masih merasa tidak nyaman kalau sendirian, jadi dia perlu teman untuk menemani beliau ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj tadi. Tetapi ketika di tempat itu, berada di tempat itu, malaikat Jibril tidak mau. Tetapi karena memaksa, maka malaikat Jibril pun mencoba untuk menemani Rasulullah masuk ke dalam tempat tersebut. Tetapi lagi-lagi ketika malaikat Jibril mencoba untuk masuk, dia terpental. Maka malaikat Jibril itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini bukan makomku, ini bukan tempatku. Jadi aku tidak diizinkan untuk masuk ke sini. Jadi aku sudah tidak bisa menemanimu. Ke dalamlah engkau ya Rasulullah sendirian, karena itu hanya diizinkan bagimu dan tidak bagi siapapun," kata malaikat Jibril. Maka Rasulullah masuklah ke tempat tersebut, di mana memang tempat tersebut tidak ada satu orang pun, tidak ada satu malaikat pun yang memasukinya. Kemudian setelah masuk ke tempat itu, Rasulullah merasakan rasa takjub yang luar biasa. Rasulullah merasakan kekaguman yang luar biasa. Karena itu Rasulullah berkata, "At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah." Katanya Rasulullah dari saking kagumnya, Rasul berkata, segala kehormatan, segala keberkahan, segala kebahagiaan, dan segala kebaikan hanya milikmu ya Allah. Kata Rasulullah ketika melihat tempat yang tidak pernah dimasuki oleh siapapun dan oleh apapun. Kemudian karena Rasulullah berucap seperti itu, maka Allah pun menjawab dalam kalamnya, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Katanya Allah, salam atasmu wahai Nabi, dan kerahmatan dan keberkahan untukmu. Mendengar salam dari Allah, kemudian Rasulullah teringat dengan para umatnya. Dia tidak mau merasakan kebahagiaan ini, tidak mau merasakan kenikmatan ini hanya untuk dirinya sendiri. Rasulullah ingin apa yang dirasakannya saat itu, kenikmatan yang luar biasa saat itu, manisnya luar biasa pemberian Allah saat itu, ingin juga dirasakan kepada yang lain. Karena itu ketika Allah berucap Assalamu alayka ayuhan Nabi, maka Rasulullah pun menyambungnya, Assalamu alayna ibadillahis sholihin. Jangan hanya keselamatan hanya untukku ya Allah, tapi juga untuk para orang-orang soleh, kata Rasulullah. Di peristiwa pertemuan ini dan di percakapan ini sudah menunjukkan betapa hebatnya Rasulullah kita, betapa agungnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena makomnya Rasulullah itu sudah tidak ada rasa
keegoisan di dalam dirinya, di mana Rasulullah itu hatinya sudah tidak lagi merasa, tidak ingin apa yang dinikmatinya saat itu, apa yang dirasakannya saat itu hanya untuk menjadi milik dirinya sendiri, milik pribadinya saja, tapi dia ingin mm, itu juga dirasakan dan dimiliki oleh para umatnya. Lalu selain itu ada juga cerita tentang seseorang wali yang juga tidak egois, yang juga memikirkan orang lain. Salah satunya yaitu adalah Hatim Al-Asam, di mana Hatim Al-Asam ini seorang ulama besar, seorang waliullah, yang dimana suatu hari Hatim ini kedatangan seorang wanita. Wanita ini ingin bertanya tentang sesuatu kepada Hatim. Dengan rasa ketidaktahuannya agar dia menjadi tahu dan menjadi mengerti, maka wanita ini menghadap kepada Hatim. Di sela-sela wanita ini berkata kepada Hatim, tiba-tiba tanpa sengaja dirinya mengeluarkan buang air atau kentut tanpa dia sengaja. Kemudian malulah wanita ini, malu semalu-malunya, merah yang namanya mukanya karena dari rasa malunya itu. Hatim ini tahu bahwa wanita ini pasti akan sangat malu sekali karena uh, di saat-saat sedang serius-seriusnya bertanya, tiba-tiba keluar kentut gitu loh, keluar buang air ya, apalagi di hadapan seorang ulama besar, seorang waliullah gitu. Saya pun kalau ada di posisi itu pasti juga akan merasakan malu yang luar biasa. Seandainya waktu bisa diulang gitu loh, bisa di reset, minta diulang saja gitu. Karena kebijakan dari Hatim ini dan karena ketidakegoisannya, maka Hatim pun berpura-pura tuli. Kemudian dia berkata kepada wanita itu dengan suara yang sangat keras, coba ulangi apa perkataanmu. Wanita itu kembali berkata kepada Hatim, kembali dengan suara yang keras. Hatim itu berkata kepada wanita tadi, coba ulangi perkataanmu, aku tidak mendengar, kata Hatim dengan suara yang lebih lantang lagi. Aku tidak mendengar, lantangkan suaramu. Maka dilantangkanlah suara dari wanita tersebut. Setelah selesai berkata kepada Hatim, maka wanita itu mengira bahwa Hatim ini adalah orang yang tuli, ya, yang pendengarannya kurang. Jadi ketika tidak terlalu bisa mendengar dengan baik istilahnya ya. Akhirnya wanita ini pun berpikir bahwa pastinya Hatim ini tidak mendengar suara kentut yang saya bunyikan tadi, karena pada waktu itu kentutnya bunyinya lumayan agak nyaring gitu ya, makanya dia itu kan merasa sangat-sangat malu sekali gitu. Nah, kemudian wanita ini pun merasa lega. Karena itu pulanglah wanita ini. Setelah kejadian itu, maka Hatim pun menjadi seseorang yang berpura-pura tuli, walaupun beliau itu sangat mendengar dengan jelas dan memiliki pendengaran yang baik. Sampai wanita tersebut, selama wanita tersebut masih hidup sampai wanita itu meninggal, Hatim sampai saat itu dia berpura-pura tidak mendengar atau berpura-pura tuli. Jadi demi menjaga kehormatan wanita tersebut agar tidak malu, maka selama wanita itu masih hidup, maka Hatim selama itu pun berpura-pura tuli. Baru kemudian setelah wanita tersebut meninggal dunia, maka Hatim pun kembali ke asalnya, yaitu mendengar
menjadi seseorang yang memiliki pendengaran yang baik. Ini dari saking para waliullah, para alim ulama menjaga perasaan orang lain, tidak egois dengan dirinya sendiri. Dari dua peristiwa ini kita bisa ambil hikmah bahwa bagaimana Rasulullah dan juga bagaimana para orang-orang yang dekat dengan Allah itu dirinya sama sekali tidak memiliki rasa egois, memiliki empati yang begitu besar kepada orang lain, memiliki rasa simpati yang sangat besar kepada orang lain. Semoga kita bisa meniru Rasulullah SAW dan juga para waliullah, para alim ulama, walaupun tentu saja tidak mungkin 100% kita bisa meniru beliau-beliau, beliau-beliau. Nah, hanya ini dari saya. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.